Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ilmikum fid darain amin. Ila an qala al-imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu kana Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhuma kathirat du'abah wa tabassum fa idza dzukira indahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isfarra wa ma ra'aituhu yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa ala taharatin wa laqad ikhtalaftu ilaihi zamanan fama kuntu arahu illa ala thalath khisal imma musalliyan wa imma samitan wa imma yaqra'ul Qur'an wa kana la yatakallamu fima la ya'ni wa kana minal ulama wal ubbad alladhina yakhshawna Allah azza wa jal. Intaha dzakarahul Qadhi Iyad fi Syifa. Kita akan menceritakan beberapa sosok ulama yang benar-benar pewaris Nabi, yang benar-benar menjalankan apa yang telah dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, juga sesuai dengan hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Imam Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali al-Uraidhi bin Ali Zainal Abidin bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Imam Ja'far as-Sadiq ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau adalah orangnya banyak tersenyum, sebagaimana kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu tersenyum, gak pernah dilihat cemberut atau bahasa Jawanya mencureng, senyum. Bayangkan coba, Rasulullah itu tampan, kulitnya bagus, dari semua sisi bentuk wajahnya dan apa yang ada di dalam wajahnya seperti alis, mata, hidung, mulut, indah. Lalu dihiasi dengan senyuman. Kalaupun tidak tersenyum, indah. Kalaupun tidak tersenyum, nikmat dilihat. Tapi bayangkan jika senyum, akan sangat lebih indah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu tersenyum. Dihikuhut tabassumu.
Tertawanya Rasulullah itu adalah at-tabassum, senyum. Senyum. Bahkan Nabi memasukkan senyum itu dari akhlak yang baik, dari budi pekerti yang luhur, senyum. Kalau Nabi wajahnya tanpa senyuman itu indah, bagaimana dengan senyumannya? Lah, cucu Rasulullah Al-Imam Ja'far Shadiq ini banyak tersenyum. Banyak tersenyum dikala dipandang atau dilihat orang. Bukan berarti senyum walaupun sendirian. Enggak. Ketika dilihat orang itu, orang melihatnya selalu tersenyum. Enggak pernah melihatnya wajahnya itu lecek seperti pakaian yang baru dicuci belum setrika. Enggak pernah. Jadi orang enggak pernah melihatnya susah. Orang enggak pernah melihatnya sedih. Bahkan dengan senyumannya itu membahagiakan orang lain. Masalah pribadi itu enggak pernah ditampakkan di luar. Karena apa? Orang melihatnya selalu senyum. Kalau kita kan enggak. Punya masalah itu terkadang masalahnya kecil, tapi disetel ketika keluar itu seperti masalahnya besar, seperti wong linglung. Setelane. Kadang ada orang ngomong apa sedikit yang menyakiti hatinya, padahal masalahnya di rumahnya, di luar dibawa. Itu kita. Atau masalah di pekerjaannya, kemudian ada orang yang ngomong dibawa. Lah, ini orang nggak profesional. Nggak profesional. Profesional itu di keluarga ya di keluarga, di kerjaan ya di kerjaan. Jangan di keluarga, di luar dikatutkan masalahnya. Kemudian di pekerjaan di luar dikatutkan. Masalah pribadi itu profesional dalam pribadi kamu. Mereka lihat enggak, di luar tabassum. Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah kita ngeliat Sayyidina Umar masalah dengan istrinya kemudian dibawa di luar? Enggak, di luar beda lagi. Ini enggak, masalah dengan istrinya matu mencurang. Ada yang guyoni titikmu ngejak gelut. Leh, kok ini masalah ambek bojomu, itu ambek koncomu. Ini beliau kathirat tabassum, banyak senyum, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad, nama kakeknya di hadapannya isfarro, berubah. Berubah. Jadi seakan-akan apa yang ada pada dirinya itu jauh dan tidak menyerupai kakeknya. Juga dipenuhi dengan rasa takut, tidak bisa bersama dengan kakeknya nantinya. Nah, kalau kita kan nggak pernah merasa apa ya, tidak pernah merasa takut atau khawatir akan hal itu. Cuma kalau ada mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi, amin gitu toh. Tapi setiap harinya, setiap saatnya kita melupakan hal itu, tidak ada kekhawatiran tentang hal itu. Beliau ketika disebutkan nama Nabi Muhammad langsung berubah. Ada kekhawatiran tidak bisa bersama dengan kakeknya. Ada kekhawatiran apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kakeknya. Kekhawatiran. Padahal sesuai. Sehingga katanya Imam Malik bin Anas, wa ma ra'aituhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ala taharatin. Aku tidak pernah menjumpainya sekalipun meriwayatkan, menyampaikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali ia dalam keadaan suci. Enggak pernah menyampaikan qala Rasulullah atau an Rasulillah dalam keadaan enggak punya wudu, apalagi punya hadas besar, enggak pernah.
mereka itu sangat menghormati hadisnya Rasulullah. Imam Bukhari aja kalau mau datang ke seseorang yang memiliki riwayat sanad hadis dari Rasulullah, itu mau datang mandi, wudu, sholat, dapat kembali sholat lagi. Imam Malik juga gitu. Imam Malik itu kalau mau menyampaikan hadis Rasulullah mandi, seperti mandi janabat, wudu bersih, harum, baru menyampaikan hadisnya Rasulullah. Nggak kepet, nggak bau. Ini menyampaikan qala Rasulullah, mamune gudang garam. Qala Rasulullah, mulai wingi durung sikatan. Qala Rasulullah, bau ketiaknya kecium 5 meter. Mereka enggak menghormati dan mengagungkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada alasan. Enggak masuk saya kalau enggak pakai ngerokok. Goblok ndase. Itu longon ndase. Sudah kocak kepalanya. Mereka menghormati hadisnya Rasulullah. Mandi, wudu, harum, bersih, rapi. Imam Ja'far Shadiq juga gitu, nggak mau menyampaikan qala Rasulullah, nggak punya wudu. Mungkin ada orang yang menyepelehkan, mari celamar nggak sembahyang, kita habis menyampaikan ini nggak sholat, punya wudu nggak masalah. Itu bisa dites itu, coba tes. Ceramah-ceramah di walimah atau apa, jangan sembahyang mari ngono. Atau suruh ngangkat Quran. Alasannya tidak ada wudu. Padahal mereka tidak mungkin menyampaikan kecuali dengan punya wudu. Kemudian Imam Malik bin Anas ini sering bersama Imam Ja'far Shadiq. Kebersamaannya dengan Imam Ja'far Shadiq tidak pernah melihat dari Imam Ja'far Shadiq kecuali 3 hal. Antara beliau sholat, Imam Ja'far Shadiq ini sholat, kalau nggak sholat diam, tapi diamnya bukan ngelamun, tafakur, atau membaca Al-Quran. Please. Ini Imam Malik bin Anas ini ketika bersama dengan Imam Ja'far Shadiq sering dan banyak waktunya dengan Imam Ja'far Shadiq, tidak pernah melihat Imam Ja'far Shadiq kecuali berpindah dari satu ke satunya. Kalau nggak sholat ya diam, kalau nggak diam ya membaca Al-Quran. Jadi benar-benar waktunya keisi dengan kebaikan, ketaatan. Lalu beliau la yatakallamu fi ma la ya'ni, tidak pernah berbicara yang tidak menguntungkan, tidak pernah berbicara omong kosong. Karena pembicaraan omong kosong itu termasuk yang menghancurkan seseorang. Ada 3 yang disampaikan oleh Rasulullah, di antaranya qil wa qal. Qil wa qal itu adalah omong kosong. Berarti apa? Berbicara yang tidak berfaedah. Jadi berbicara yang berfaedah, kita walaupun di situ disisipi dengan bergurau, walaupun disisipi dengan candaan, tapi candahan atau guyonannya itu selipkan di dalamnya ilmu yang perlu bukan guyon toh isinya tidak ada ilmunya dan yang lain sebagainya. Mereka enggak ada qil wa qal, itu enggak ada. Berbicara yang tidak menguntungkan enggak ada. Karena itu yang dilakukan kalau enggak baca Al-Quran, sholat. Atau kalau enggak sholat, enggak membaca Al-Quran, diamnya itu tadabbur. Nah, karena itu beliau ini termasuk ulama atau al-ubad, ahli ibadah yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah untuk menjadi seperti ini, itu harus benar-benar memahami, mengerti tujuan hidup di atas dunia.
Ketika dia benar-benar memahami, mengerti tujuan hidup di atas dunia, baru dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya dalam ketaatan, tidak akan membuang waktunya ngelewati kebaikan dan ibadah. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa meneladani orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.